Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukran lillah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali lagi bersama saya Santri Kanjeng Sunan, para pemirsa Santri Kanjeng Sunan Channel dimanapun Anda berada. Para pemirsa yang nonton video ini semoga hidupnya diberkahi Allah, yang punya usahanya dilancarkan oleh Allah, yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah, kesehatannya juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa saya hadir sendiri biasanya, tapi pada hari ini saya hadir bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Ateng. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Gimana? Allah. Salim dulu gitu nih. Gimana sebaliknya? Masya Allah. Sehat-sehat. Sehat Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita sedang berada di tempat beliau. Banyak sekali kitab-kitab beliau. Ini bagian daripada beliau ahli kitab, gitu ya. Ahli kitab apa nih? Ahli kitab kuning. Iya, iya. Kitab gondol walaupun Iya, iya. ustadznya Iya. nggak gondrong. Para pemirsa sekalian, saya hari ini sedang bersama beliau untuk membahas beberapa buku dan kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Timur Tengah, dan di mana kitab-kitab tersebut dikoreksi dan ditulis di pinggir-pinggir kitab itu oleh ulama Nusantara, oleh Kiai Nusantara. Kita sebut Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Syarif Rahmat RA SKMA. Beliau ini bagian daripada seorang ulama di Nusantara, Kiai di Nusantara. Beliau ini menghafal Al-Quran. Beliau juga ahli di dalam hal membaca kitab-kitab yang tiada berharokat itu. Dan kebiasaan beliau adalah apabila di dalam tulisan-tulisan kitab itu ada sedikit yang keliru dari sisi percetakannya, dari sisi tulisannya, atau keliru dari penulisnya sendiri, beliau suka menulis di pinggir-pinggirnya. Atau ada kesalahan tentang keilmuan, beliau tulis di pinggir-pinggir kitabnya, dan beliau komentari ada apa di kitab tersebut. Nah, oleh hal itu akan disampaikan oleh guru kita bersama, Ustadz Ateng. Kepada Ustadz Ateng silakan, apa yang perlu disuguhkan kepada para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang begini, Ustaz Hakim. Siap. Walaupun saya mengenal beliau tidak sejauh antum, tapi saya seringkali pernah juga melihat beliau ketika membaca kitab kuning yang kita sebut di pesantren kitab kuning itu kan. Nah, di sela-sela beliau membaca itu kadang memberikan catatan. Entah itu koreksi dari huruf yang kurang atau koreksi dari teks yang kurang pas. Atau ada juga kadang beliau memiliki penafsiran sendiri. Dalam sebuah teks yang tertulis dalam sebuah kitab. Benar. Sebut saja satu contoh, misalnya ini kitab Tahqiqul Qiraatil Qur'aniyah. Ini contohnya kitab ini, Tahqiqul Qiraatil Qur'aniyah. Ini contohnya kalau kita buka, dan beliau ketika beliau mengomentari atau memberikan catatan sebuah karya tulis. Jadi beliau tidak hanya membaca sekilas, berarti teliti betul. Teliti, beliau selain membaca kemudian menikmati bacaan itu sekaligus mengamati. Dan sampai-sampai kalau ada titiknya yang kurang sekalipun ditambahkan, ada huruf yang kurang sekalipun di pinggirnya ditambahkan. Bahkan kalau ada hurufnya yang terhapus sedikit pun beliau tambahkan dalam rangka menyempurnakan tulisan tersebut barangkali. Betul. Mangga atuh Ustaz. Betul. Ya, misalnya ini kalau kita lihat misalnya di sini ada di halaman 30. Halaman 30. Misalnya di sini kan jelas di sini. Nah, wa asluha yatasoliha. Nah, fa adghimatil ya fi dhadi. Nah,
di sini dituliskan fidod. Iya. Nah, beliau memberikan catatan kan waswab fisod. Fisod. Nah, yang betul itu dengan sod, Sod. bukan Dengan dot. dengan do. Artinya titik huruf sekalipun Betul, kalau ada yang kurang berkenan, beliau kasih catatan. kasih catatan. Wah, ini luar biasa para pemirsa sekalian. Berarti beliau ini kalau mengoreksi satu keterangan, artinya di dalam pikiran sudah ada ilmu tentang itu. Ya, karena memang apa yang beliau baca ini dari berbagai referensi. Masya Allah, Masya Allah. Membaca banyak referensi. Masya Allah. Nah, kita juga bisa melihat di Silakan. sini di sekitar pertengahan. Sebetulnya ini hampir seluruh halaman ada Ada tulisannya. catatan beliau. Memang kalau kita bacakan semuanya habis waktu kita. Masya Allah. Inti-intinya saja. Intinya saja. Contoh, Ustaz. Contohnya Contoh. saja. Nah, katakanlah penasaran apakah ia benar ini, saya kira bisa langsung soal ke beliau. Kan? Beliau. Nah, Silakan. contohnya di sini di halaman 37 juga, Ustaz. Satu contoh ketika di sini ada redaksi Wakutibat fin nusil haditsatil kasrinun nisyan ala riwayat Hafs wa qiraati Hamzah. Nah, di sini dikatakan riwayat Hafs qiraah Hamzah ini nisyan dengan kasrah nun. Padahal Kemudian beliau memberikan catatan waswab Hafs bi fathin nun. berarti Yang benar bacaannya qiraah Hafs itu dengan fathah nun, bukan nisyan tapi nasya. Masya Allah. Bukan nisya tapi nasya menurut qiraah Hafs. Sedangkan di sini tertulis qiraah Hafs itu Hafiz. nisya. Nisya. Masya Allah ya. Ini kan beda hanya fathah dan Dan kasro. kasrah saja. Luar biasa. Ini sangat banyak. Ya, kita langsung di Masih ada Ustaz? halaman masih ada. Ada juga riwayat kalau di sini disebutkan misalnya dari apa namanya Jubair, padahal sebetulnya dari Jaber. Gitu. Nah, itu satu apa namanya sebuah ketelitian sekaligus beliau ketika memberi catatan di kitab yang beliau baca. Jadi bukan hanya sekedar memberikan koreksi, tapi bagaimana beliau menginginkan sebuah karya ilmiah itu sudah apa namanya sudah sesuai dan sudah tepat begitu. Walaupun memang tentu saja tidak ada karya yang sempurna, tidak sempurna, ada. Tentu benar. saja ada banyak kekeliruan, entah itu salah tulis atau dan kesalahan itu belum tentu juga kesalahan penulisnya. Bisa, ya berbagai sisi lah. Ya, tidak begitu. Tapi itulah suatu di antara para ulama itu saling melengkapi apabila Betul. ada yang kurangnya. Ini bukan dalam rangka kebencian beliau terhadap bukan, tapi dalam rangka saling memberikan Betul. sesuatu yang kurang barangkali Betul. untuk menyempurnakan tulisan tersebut. Ya watawasau bil haq. Maaf Ustadz, itu kan dalam hal kiroat. Barangkali ada dalam hal-hal tulisan hal yang lain yang dalam buku-buku yang lain. Jadi begini, beliau itu tidak hanya satu literasi yang beliau baca. Ini kan tentang kiroat. Ya. Kita sebut saja misalnya ini buku berjudul Berdoa dan Beramal Bersama Rasulullah. Silakan. Nah, ini yang diterbitkan oleh penerbit Al-Bayan kalau tidak salah, ini ada penerbitnya. Misalnya di sini ini juga hampir semua ini ada catatan, ini hampir semua ini. Hampir semua ada catatan. Misalnya di sini beliau memberikan catatan sebuah doa ini kan. Iya. Nah, sini dikatakan Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibaduk. Iya. Itu redaksi asli dalam bukunya. Redaksi aslinya dalam bukunya. Tetapi beliau memberikan catatan gitu. Jadi bukan tab'atsu ibaduk tapi tab'atsu ibadah. Berarti dia sebagai maf'ul barangkali ya. Betul. Sebagai maf'ul bih gitu. Iya. Nah, kemudian di sini tub'asni. Tertulis di dalam bukunya. Ya, sedangkan di sini beliau memberikan catatan yauma tab'asuni. Masya Allah. Ini kan berarti sebuah ketelitian ya. Teliti betul berarti. Betul. Karena ketika di sini tertulis ala, sebetulnya yang benar adalah alayya. Di redaksi asli bukunya adalah ala. Ala. Tapi sejatinya
alayya. Alayya. Masya Alayya. Allah. Kemudian di sini wa'adzana, sebetulnya wa'adzana tertulis di teks buku aslinya. Wa'adzana Nah, beliau memberikan catatan wa'adzina. wa'adzina. Dan yang luar biasa juga saya lihat di sini nih, ternyata bahasa Indonesia juga Keliru juga. juga. Beliau memberi apa namanya catatan. Ini Masya Allah. dari mulai halaman pertama. Wih, Ini hampir banyak semua. juga itu. Hampir semua ini. Hampir semua. Teliti sekali beliau. Ya, sangat teliti. Kemudian di sini juga ada redaksi wa'udzubika an asobat fiha yamina. Ah. Nah, padahal yang betul an asobtu. Nah, kemudian ada Masya teks yang hilang di sini. Ditambahkan sama beliau. Ditambahkan fajirah. Oh. Nah, ini kemudian wasif kotan khasirah. Di sini tidak ada Arabnya, beliau menambahkan. Masya Allah. Ini bagian daripada teliti sekali. Dan luar biasanya, setelah beliau memberikan catatan atas buku ini, nah ini dari penerbit Al-Bayan, dari penerbitnya ini memberikan beliau sebuah hadiah dari bukan Al-Bayan, mohon maaf, dari penerbit Mizan. Mizan. Ya, nah ini dari penerbit Mizan karena beliau sudah berkenan memberikan catatan dalam. Saya boleh bacakan Ustadz ya? Boleh. Ya. Dan mengirim surat kepada penerbit ini Ya. dan dikirimkan kitab aslinya. Di sini penerbit Al-Bayan, ini kelompok penerbit Mizan. Nah, itu. Satu lembaga barangkali ya. So dibacakan. Coba silakan. saya bagian bahasa Indonesia saja. Hadiah dari penerbit Mizan Bandung karena telah mengoreksi kesalahan-kesalahan penterjemahannya. Betul. Ini kitabnya. Masya Allah. Tapi adakah di dalam kitab yang dikirim yang aslinya ini beliau juga ikut mengoreksi Ustaz? Oh, bahkan di kitab aslinya juga kalau kita lihat di sini beliau banyak memberikan catatan juga. Masya Allah. Dengan beliau sangat teliti membaca karya-karya daripada beberapa ulama ini. Salah satunya kitab yang barusan kita bahas. Beliau mengoreksi dan tokoh buku atau penerbit Al-Mizan sekalipun merasa bersyukur. Betul. Karena ada kiai, ada ustadz yang membaca buku tersebut dan kasih catatan-catatan. Betul. Sehingga memberikan hadiah juga. Betul. Nah, ini satu contoh. Buku yang aslinya pun beliau memberikan catatan. Masya Allah. Ini masih ada catatan-catatan. Masih ada catatan. Masya Nah, Allah, ketika dari penerbit ini memberikan respon yang cukup baik terhadap koreksi yang ditulis oleh Kiai Syarif Rahmat, berarti kan mereka terbuka benar. Terbuka untuk menerima kebenaran. Iya. Menerima kebenaran. Saya kira itu. Nah, itu sudah dua para pemirsa sekalian. Tadi masalah qiraat, sekarang masalah doa sehari semalam, ada kesalahan-kesalahannya. Ada apa lagi Ustadz yang bisa diungkap di sini? Wah, sebetulnya sangat banyak ya, sangat banyak. Cuma dalam kesempatan ini kita ambil saja satu contoh tentang qiraah sab'ah. Ini nama kitabnya Jami'ul Bayan fil Qira'ati Sab'ah. Masih dalam qiraat juga ya? Dalam qiraat juga. Ini juga sangat banyak catatan, tapi kita hanya mengungkapkan sedikit saja gitu. Nah, ini yang luar biasa nih. Ini di buku ini ada kata yang tidak jelas. Nah, kemudian beliau memberikan catatan di pinggir ini. Yang tidak jelas itu dibacanya lam yatajawaz. Masya Allah. Ini pemirsa kelihatan sekali ini. Ya. Ini hurufnya tidak jelas. Hurufnya ada yang kehapus. Ya. Oleh beliau membenarkannya di pinggir buku ini. Ya. Ini teliti sekali, Ustaz. Ya, luar biasa ini. Biasanya kan kalau kita membaca buku ya biasa. Biasa saja. Nah, kemudian masih ada? Masih. Nah, ini contohnya kita buka di yang ringan-ringan saja ini. Nah, ini di sini di nomor 2 halaman 162 ini di poin nomor 2 ini wa Abul Hajjaj Mujahid bin Jubair di sini kan. Nah, beliau kultu waswab Mujahid bin Jabir. Di sini di redaksi aslinya Jubair, sementara yang benar ini Jabir. Masya Allah. Hanya huruf ya-nya ya. Iya, betul. Dan hanya huruf, hanya titik.
Luar biasa, masya Allah, masya Allah. Seperti ini kan hal yang menurut kita ini barangkali ya Biasa saja biasa lagi. saja gitu. Contohnya la ubali kaifa qara'tuha mulki. Nah, Oh, beliau memberi catatan maliki. Malik. Sebab di kata yang kalimat di depan itu au maliki. Ah, Berarti betul kan ada dua kirah maliki dengan maliki. Malik. Tapi di sini ditulis mulki. Mulki. Saya kira ketelitian yang Allah berikan kepada beliau itu tidak semua orang barangkali ya, Masya Allah. memiliki ketelitian sekaligus kepedulian. Kepedulian. Nah ini nih, ketelitian dan kepedulian. Kepedulian. Dan yang mau saya kasih komentar Ustaz. Hmm. Maksud saya begini. Pada saat beliau itu mengoreksi, saat beliau itu membaca buku tersebut atau kitab tersebut, begitu ada yang salah di dalam kitab-kitab itu, di dalam buku-buku itu, berarti beliau ini ahli baca. Betul, Ahli baca, kalau kata orang tuh betul. kutu apa namanya? Kutu buku. Kutu buku, berarti Ya. kutu kitab, Betul. Iya. kutu kutub. Dan begini, ketika beliau mampu memberikan tanggapan, catatan atau penafsiran ataupun koreksi dalam sebuah karya ilmiah, itu berarti beliau membaca banyak referensi. Iya. Ya, toh? Artinya di dalam pikiran beliau ilmu itu sudah ada. Nah, iya. Begitu ada yang salah langsung beliau tulis. Iya. Itulah bedanya kalau beliau itu memang kitab-kitabnya dibaca. Masya Allah. Tapi kalau saya ini hanya sebagai pajangan, Masya Allah. Pajang. Bisa aja. nakut-nakutin orang apa-apa. Gitu. Bisa aja. Nih para pemirsa sekalian, saya tadi dikasih unjuk oleh Ustadz Ateng nih. Ternyata beliau juga di samping mengoreksi dari sisi ilmu kiroat, kesalahan penulisan, titik, huruf segala macam, dan beliau ini juga punya buku karya tulisan tangan beliau sendiri. Ustadz ya ini ya. Ya, Nih, tulisan tangan beliau. tulisan tangan beliau sendiri, dan kata beliau ini adalah bantahan terhadap ulama-ulama Syiah atau terhadap ajaran orang-orang Syiah. Ya. Atau pemahaman Syiah barangkali. Ya. Nah, para pemirsa sekalian, ini tulisan beliau untuk membantah dan meluruskan pemahaman Syiah. Ada di surat Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain, sehingga akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Pandanganku, artinya pandangan daripada Kiai Syarif ini, meskipun tidak memberikan ulasan, maksud penulis Asbabun Nuzul itu jelas bahwa yang dimaksud dengan siroti, artinya wa anna hadza siroti dalam ayat ini, jalanku yang artinya adalah Ali bin Abi Thalib. Menurut Menurut Syiah. ulama Syiah. Ini sama dengan penafsiran mereka terhadap ayat 6 Al-Fatihah. Ya. Menurut pendapatku, keterangan seperti ini tidak tepat diterima dengan beberapa alasan. Sekarang Kiai Tidak Syarif dapat diterima. dengan beberapa alasan. Pertama, kata Kiai Syarif di dalam buku tulisannya ini, ayat ini adalah kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membicarakan kesalahan-kesalahan orang-orang musyrik serta kaum Yahudi dan kelakuan mereka yang buruk. Pada ayat 152, setelah menerangkan beberapa perkara yang diharamkannya, Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah telah diwasiatkan Tuhanmu kepadamu agar kamu mengerti. Mengakhiri ayat 153 surat Al-An'am tadi, Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Demikianlah telah diwasiatkan Tuhanmu kepadamu agar kamu ingat. Setelah itu barulah dia berfirman. Ayat Al-An'am tadi itu. Oh iya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya sama yang tadi. Ya.
Pembicaraan ini masih sambungan dari ayat sebelumnya berkenaan perintah Allah kepada nabinya tentang berbagai perintah dan larangan kepada kaum Yahudi. Maka yang dimaksud dengan jalanku yang lurus atau siroti yang ayatnya tadi, pada ayat ini tentu saja kebalikan dari jalan mereka yang tidak lurus. Lebih jelasnya adalah jalan Allah, agama Islam, Ya. dengan kitab sucinya, Al-Quran. Itu makna siroti Mustaqimah. yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi bukan ke personal Ali. Ali toh. Nah, lalu bagaimana dapat diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan kewajiban mengikuti Ali bin Abi Thalib Iya. kepada kaum Yahudi? Bukankah lebih tepat apabila beliau ajak mereka mengikuti dirinya? Karena beliau adalah Rasulullah, Ya. bukan Ali. Betul. Nah, gitu. Betul. Adalah sebuah kezaliman menurut mata rantai pembicaraan ayat-ayat yang Allah sendiri menempatkannya dalam satu uraian. Kedua Ustadz nih, para ulama sepakat surat Al-An'am adalah termasuk surat Makkiyah karena hampir seluruh ayatnya turun di Makkah beberapa waktu sebelum hijrah. Bagaimana mungkin belum apa-apa sudah ada kewajiban mengikuti Ali? Ketiga, riwayat seperti yang dikemukakan asbabun nuzul itu tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis, baik kutubus sitah atau yang lainnya. Oleh karena itu, cukuplah bagi kita menilainya melalui analisa di atas. Artinya bahwa beliau menolak dengan tafsiran munasabatul ayat antara ayat-ayat ini bahwa siroti mustaqimah bukan Ali, Iya. tapi di sini tertulis siroti mustaqimah adalah jalan Allah, Iya. agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran. Itulah maksud daripada siroti mustaqimah. Nah, itu kritikan beliau untuk dalam hal tafsir. Ya, sebagian kecil lah itu ya. Iya. Dan banyak pemirsa. Satu buku ini tulisan tangannya. Nah, ini kalau dibikin buku ya tebal Satu juga buku. ini. Iya. Terus, Begini Ustaz berarti ya. Yang menarik berarti begini. Ketika kalau kita lihat di media seseorang mengkritik orang lain, itu kan hanya dengan hujatan. Iya. Tidak dengan argumen. Argumen. Nah, ini beliau ini mengkritik tidak hanya atas dasar kebencian, tapi sebetulnya beliau ini mengkritik atas dasar argumentasi. Argumentasi ada dasarnya. Dan ada dasarnya dan ilmiah. Ilmiah. Karena memang beliau ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Dan memang disiplinnya adalah dalam hal-hal tafsir seperti ini. Bagian Quran lah yang beliau dalami. Ya, Maka ya. kalau ada orang yang bicara tentang Quran, ada yang salah segala macam, dalam majelis-majelis sekalipun, beliau langsung menegurnya. Ini Ustaz, tadi kan sudah beberapa buku ya. Ya. Kalau di bawah semua yang kata sebab hampir semua buku yang beliau baca itu ada catatan. Ya. Kalau nggak salah antum pernah nyampaikan tentang sholawat nariyah. Atau ada juga yang menyebut sholawat taziyah, karena yang menyusunkan, kalau saya nggak keliru ini, nanti bisa dikoreksi ya, Syekh Abdurrahman At-Tazi. Gitu. Nah, ini ceritanya bagaimana tentang sholawat nariyah yang beliau di situ, antum pernah menyebut itu beliau entah itu menafsirkan satu kata atau apa gitu. Itu ada bisa diperlihatkan? Ya, ini Ustadz nih, ini ada satu catatan beliau. Ini saya bacakan dulu bahasa Indonesianya nih Ustadz. Ini komentar dari Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah. Pada hari Minggu 23 Oktober 2016. Berapa tahun ya? 2016, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun yang lalu pemirsa. Sekarang tahun 2024. Sekitar jam 23.00 di Masjid Amr bin As, Iskandaria. Berarti negara mana nih? Mesir ya? Mesir barangkali Iskandaria. Soalnya saya belum pernah ke sana sih. Ketika aku tuliskan, maksudnya ketika Kiai Sarip menuliskan ilhamku
beberapa tahun lalu sekitar tabarruk dari sholawat nariyah, beliau mengakui dan menyatakan bahwa hal itu benar ilham langsung dari Allah. Masya Allah. Beliau berkenan menuliskan komentar di bawah tulisanku, segala puji bagi Allah, salawat salam untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti begini Ustaz. Penafsiran beliau tentang satu kata, mana kata itu memang diterima oleh ulama-ulama lain. Ulama-ulama lain bahkan diberikan apresiasi. Diberikan apresiasi, diberikan satu, kalau bahasa kitanya keren. Oh, keren nih orang nih. Itulah. Nah, saya akan tunjukkan Ustadz. Jadi dalam sholawat nariyah itu kan bunyinya alladzi tanhalu bihil uqad. Bihi, di sini beliau tuliskan kamitsli qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhraja bihi minats tsamarat alladzi tanhalu bihil uqad. Berarti terlepas. Jadi segala belenggu itu terlepas dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dilepas oleh Muhammad. Siapa yang melepaskannya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja bihi minats tsamarat. Di sini maknanya adalah Allah yang mengeluarkan buah-buahan dengannya. Dengannya atau hidis itu adalah air hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baginda Rasul sebagai alat saja yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kesulitan itu, terlepasnya kesulitan itu, maka air hujan juga di sini sebagai alat untuk menumbuhkan buah-buahan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tertulis dalam kertas ini pemirsa sekalian, wa ana al-mahi alladzi yamhullah bil kufr. Di sini ada kalimat alladzi yamhullah bil kufr. Allah Subhanahu wa taala menghapus bi dengan baginda Rasul. Kalimat ini bi dengan saya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekafiran, menghapus kekafiran dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap yang menghapusnya adalah Allah, tapi baginda Rasul sebagai alat saja untuk dijadikan itu semua melepaskan kekafiran dengan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luar biasa pemirsa sekalian. Jarang orang yang punya ilham seperti ini. Ini diapresiasi oleh Syekh Ala Muhammad Mustafa Naimah. Masya Allah, Masya Allah. Ini sungguh sangat luar biasa. Iya. Nah, dari itu langsung di bawahnya tulis tangan Syekh Ala Muhammad Mustafa. Saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Fa inni ahmadullah an futiha bihadzal ilmi al-mubarak ala qalbi ustadina asy-syekh Syarif Rahmat. Wa inna hadzal ilma fathum min Allah. Wa ini tulisannya ini kurang jelas itu ya. Muwafi'ah. Apa ini? Kalau muwafiqah qaf. Kalau itu ada qafnya toh. Tapi ini nggak ada titiknya. Saya menduga ini muwafiqah ini. Iya. Menduga itu karena redaksi selanjutnya kan muwafiqah lil Quran wa sunnah wa ijma'il ulama. Ya, dan sesungguhnya tulisan ini kan begitu ya, adalah pemberian karunia dari Allah itu yang cocok dengan Quran gitu kan, yang selaras. Berarti Al-Qur'annya dan adalah kesepakatan ulama. Al-Qur'annya adalah yang tadi itu fa akhraja bihi minats tsamarat, hadisnya adalah atau sunnahnya wa anal mahilladzi ya Allah biyal kufr.
Nah, bahkan Masya beliau di Allah. sini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Mm, berdoa kepada Allah bahwa dengan redaksinya, mm, wa nas'alullah mm, li syaikhina al-mazid minal mm. fatihi al-mubin. Al-Mubin, Masya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa Waliyah. sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Kiai Syarif ini supaya dibuka lagi foto yang mubin. Mm, mm, Artinya ya, foto yang ya. jelas, Ilham lah. ilham-ilham yang jelas. Itu. Nah, ini bagian daripada kehebatan. Kira-kira menurut antum, Ustaz, adakah antum yang sudah ngalalang buana bertemu sama kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Indonesia, kira-kira sudah ada atau belum yang coba memberikan pemahaman atau tafsiran tentang sholawat nariyah yang di Tanah Bil Uqad itu? Belum, belum. Terus menurut antum ini gimana, Ustaz? Kalau yang memuji kita orang awam, itu menurut saya biasa. Tapi kalau yang memberikan apresiasi dan penafsiran disetujui oleh ulama, itu kan ulama dunia itu. Iya. Itu berarti bukan hal yang bisa dianggap sepele, itu hal yang sangat istimewa sekali. Masya Allah. Masya Allah. Karena yang memuji ini orang yang yang memberikan apresiasi, memberikan doa dan sebagainya itu, dan menyetujui apa yang dikemukakan oleh beliau atas satu penafsiran, itu kan bukan kaleng-kaleng. Iya, luar biasa ini. Masya Allah. Sekelas Syekh Ala Muhammad Mustafa, penulis beberapa kitab yang berbahasa Arab, ulama Timur Tengah, Ya. memberikan apresiasi yang amat luar biasa tentang ilham yang beliau dapatkan. Ini kalimatnya ilham. Foto itu ya ilham barangkali, Ustaz ya. Nah, ini masih ada, Ustaz, kitabnya yang Nah, mau ini diselesaikan? ini kan begini. Ini kan di akhir ini. Nah, ini kan al-lisaniyah fil qawaidil fiqhiyah. Ini yang menyusun Syekh Ala Muhammad Mustafa Naim Alai yang memberikan apresiasi terhadap beliau yang coba memberikan komentar tentang Lalu Syekh Ala juga kan, Tanah Bil Uqad. Syekh Ala itu seorang penulis, seorang penyusun kitab. Masya Allah. Tapi Masya memang Allah, subhanallah. kalau di antara para ulama itu kemesraannya barangkali seperti ini. Ya. Saya menduga, Ustaz Ateng, mohon maaf, saya menduga ini bagian daripada kemesraan antara ulama, walaupun ulama Nusantara, taruhlah kita punya orang tua, kita punya guru, Kiai Syarif Rahmat. Beliau ini seorang penghafal Quran, seorang pembaca, seorang dai yang luar biasa, berdakwah segala macam. Iya kan? Tadi antum katakan ini bagian daripada kepedulian. Betul. Bagi saya ini bagian kemesraan. Betul. Kemesraan ulama kepada ulama tersebut. Dan satu lagi isyarah yang bisa kita tangkap barangkali ya. Kita boleh mengagumi siapapun. Ya. Tapi jangan sampai ketika kalau sekarang kan ulama dari Timur Tengah pokoknya segalanya kan begitu. Kemudian ulama dari Saudi pokoknya segalanya begitu. Ulama Indonesia, ulama lokal Allah biasa. Biasanya kan begitu. Tapi pandangan seperti itu saya kira kurang bijaksana. Iya. Kurang bijaksana sebab buku yang beliau berikan catatan ini ada buku dari karya ulama lokal. Iya. Ada juga buku dari karya ulama yang ya ulama internasional. Banyak juga buku-buku dari Timur Tengah yang beliau komentari. Dan ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ingat, beliau ini bukan tamatan luar negeri. Betul. Ini murni alumni Indonesia. Ya. Beliau artinya tidak sekolah di luar negeri. Beliau produk Nusantara, Betul. produk Indonesia, tapi mampu mengoreksi dan memberikan komentar terhadap tulisan-tulisan ulama Timur Tengah. Bahkan ulama Timur Tengah tersebut memberikan apresiasi terhadap beliau yang memberikan komentar dari sisi ilhamnya. Betul. Tentang satu amalia
dan ilham tersebut diakui juga sama saya yang ada. betul, Ini luar biasa. betul. Ada statement terakhir barangkali Ustaz? Yang pertama kita perlu atau bukannya perlu ya, kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur kita memiliki banyak ulama-ulama Nusantara yang al-alim al-allamah. Masya Allah. Al-alim al-allamah. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan sampai lebih melihat produk luar. Ya. Gitu, produk luar. Tapi bukan berarti kita tidak terbuka dengan dunia luar. Silakan. Gitu. Silakan terbuka dengan dunia luar, tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Benar, Gitu. benar. Nah, yang ketiga ini juga sebagai menurut saya sebagai motivasi ya bagi kita sebagai santrinya, itu sebagai motivasi bahwa membaca berbagai referensi, ya rajin membaca buku itu penting. Ya. Kalau kita lihat, kalau saya perhatikan, saya amati di rak buku beliau memang tertata rapi, tapi nomornya pasti ngacak. Pasti ngacak. Misalnya begini, ini katakanlah kita pada 5 jilid gitu ya. Ya memang rapi, tapi tidak akan terurut 1, 2, 3, 4, 5, tidak akan. Pak, misalnya 1, 2, 5, 4, 3 kayak gitu. Karena memang dia membaca itu. Kemudian membaca. Nah, ini pesan moral bagi kita sebagai santrinya untuk rajin membaca. Seperti itulah saya kira. Dan ketika kita berkomentar atau menanggapi sebuah karya, itu kita tanggapi dengan dalil yang kuat, dengan argumentasi, dan dengan semangat persaudaraan. Nah, saya kira itu. Dengan persaudaraan yang kemesraan. Betul, betul. Di antara para ulama itu sudah menjadi hal yang biasa, saling mengoreksi dan meneliti karya itu. Betul. Kan biasanya juga kalau ada satu tokoh, ada kiai, ada ulama yang menulis satu karya, satu buku, akan minta dulu dikoreksi sama guru-gurunya, sama ulama-ulama yang lain. Nah, ini ada ulama Indonesia yang mengoreksi tulisan tersebut. Ini bagian daripada satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa sekalian yang kami suguhkan pada hari ini, semoga berkenan adanya. Saya santri Kanjeng Sunan Abdul Hakim Abu Bakar dan Ustadz Ateng Usep Tirta Kusuma. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.